Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap limpahan karunia yang Allah berikan, sehingga kita sampai di penghujung akhir tahun 1447 Hijriyah. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mencantumkan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda Nabi mensabdakan di antara puncak kenikmatan seorang hamba ketika hidup di dunia adalah Allah berikan umur kepadanya dan umurnya senantiasa bisa digunakan untuk ketaatan. Itu adalah puncak dari semua kenikmatan. Tidak ada kenikmatan yang lebih baik daripada kenikmatan kita bisa terus mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di akhir tahun ini, maka tentu kita berharap pada Allah setiap ketaatan yang kita lakukan di tahun 1447 Hijriah ini semoga semuanya diterima oleh Allah dan menjadi bagian dari tabungan
pahala kita semuanya. Dan Allah juga mengampuni, memaafkan setiap kesalahan-kesalahan kita. Dosa-dosa kita, baik yang kecil ataupun besar, yang terlihat ataupun tidak terlihat, yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Sebagaimana suatu pagi di antara hiburannya Rasulullah kepada istrinya, salah satunya Aisyah, karena begitu Rasulullah salat subuh, pulang di waktu syuruk itu, pertama pulangnya adalah ke istri yang malam harinya itu gilirannya. Lalu setelah itu berkeliling mendatangi semua istri-istri Nabi. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh kita. Betul Pak Wawan? Iya. Kita belum saatnya untuk ke ranah itu. Mungkin anak keturunan kita nanti. Ya. Nah, ketika menghadap Aisyah, itu Rasulullah menghibur. Coba nih, selaraskan ya. Hiburan istri Nabi dengan hiburan kita hari ini ya. Rasulullah tuh menghibur Aisyah dengan hiburan begini. Wahai Aisyah, tahu nggak? Tadi di sholat malam doa saya untukmu apa? Gitu. Nggak tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, disebut nama kesayangannya, panggilan kesayangannya. Ya. Ketahuilah bahwa tadi saya berdoa, ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, baik yang besar ataupun kecil, baik yang diketahui ataupun tidak diketahui, baik yang zahir, yang nampak ataupun tidak nampak. Mendengar laporan itu, Aisyah tuh tersenyum dengan sangat bahagia. Ya. Sehingga kalau bahasa kita mungkin hari ini salting di hadapan Rasulullah. Begitu. Maka dari sini untuk khususnya para istri, ternyata kebahagiaan Ummul Mukminin itu sederhana. Bukan muluk-muluk harus makan ke alam Sundahla gitu. Kamana deui eta? Napak sancang semisalkan aya tutut di ditu. Ternyata bukan. Kebahagiaannya bukan faktor materi, bukan faktor duniawi. Tapi kebahagiaan mereka itu faktor ukhrawi, akhirat. Ya. Maka ini menjadi teguran, pengingat bagi kita semuanya. Nah, di akhir tahun, kalau kita merujuk pada kitab Lataiful Ma'arif, ada salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi dalam menutup akhir tahun. Ya. Doanya tadi kami bacakan. Di antaranya beliau menutup akhir tahun itu dengan doa ini. Tentu doa ini nggak harus dibaca ketika akhir tahun. Tapi ketika di akhir tahun ada penekanan sunnah secara khusus. Rasulullah berdoa, Allahumma aslih li. Kalau bersama-sama berarti Allahumma aslih lana dinanalladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami. Karena agama kami itu adalah perisai, pelindung, tameng bagi kami. Wa aslih lana dunyanallati fiha ma'ashina. Dan perbaikilah dunia kami ya Allah. Karena sesungguhnya dunia kami itu adalah tempat kami berusaha, tempat kami beramal, tempat kami bekerja, dan seterusnya. Meminta diperbaiki dunianya.
Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina. Dan perbaikilah urusan akhirat kami ya Allah. Karena akhirat itu adalah masa depan kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Dan jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang terus bertambah kebaikannya. Waj'alil hayata ziyadatan. Dan jadikanlah kehidupan kami terus bertambah kebaikannya. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarri. Dan jadikanlah kalau pada saatnya nanti saya mati, saya wafat, saya meninggal, jadikanlah meninggalnya itu sebagai pemutus dari semua keburukan, dari semua kesusahan, dari semua malapetaka. Itu diantara doanya. Ya. Maka bisa kita baca doa itu kapan saja, khususnya juga mendekati detik-detik akhir tahun ini. Ya. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kembali sama-sama belajar, melanjutkan apa yang sedang kita pelajari di tema tentang ijtimaiyah. Ijtimaiyah itu adalah syariat hidup berjamaah, bermuamalah, bersama-sama. Ya. Kita sedang belajar tentang totalitas dalam hidup berjamaah. Ya. Nah, harapannya output atau hasil dari apa yang sama-sama kita pelajari memang benar-benar melahirkan totalitas, baik pada diri kita, juga keluarga kita. Karena di antara dinamika kaum muslimin secara umum hari ini, khususnya kita yang telah berada di dalam al-jamaah, hari ini kita sedang berada di fase, di zaman di mana umat Islam kehilangan orientasi hidup. Ini di antara problem besar umat Islam hari ini, khususnya kita di al-jamaah. Kehilangan orientasi hidup. Kalau secara umum, orientasi hidup kita adalah sebagaimana di dalam firman Allah surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi hari ini justru kebanyakan orang itu hidupnya malah justru nyimpang keluar dari jalur ibadah. Sehingga apa yang dia lakukan itu tidak bernilai ibadah. Apa yang dia cita-citakan juga bukan dalam rangka memperibadahi Allah. Justru yang dikejar hari ini adalah justru hanya pada memenuhi syahwatnya semata. Hanya menuruti bisikan syaitan semata. Ini hari ini. Namanya syahwat, mau berapapun lamanya, mau seberapapun banyaknya, itu pasti selalu kurang. Seolah-olah hidup di dunia akan selama-lamanya. Padahal beliau Syekh Syed Ramadan Al-Buti itu beliau telah mengingatkan keadaan umat untuk hari ini. Sekalipun beliau telah wafat, tapi tulisan-tulisannya masih sangat relevan.
dengan keadaan umat hari ini. Di antaranya, beliau memberikan nasihat untuk kita kembali tidak kehilangan orientasi. Ya. Apa di antara nasihat yang beliau berikan? Dalam tulisannya diberikan judul Jangan Salah Rumah. Ya. Apa maksud jangan salah rumah di sini? Beliau memberikan perumpamaan. Ada seseorang yang dia membeli rumah. Begitu dibeli rumahnya, lalu begitu mau ditempatin, ternyata dia baru tahu, baru sadar. Rumah di sampingnya itu lebih bagus, lebih mewah, lebih rapih, lebih indah. Akhirnya justru dia abaikan rumah miliknya, lalu dia ngontrak di rumah sampingnya yang terlihat lebih bagus, lebih mewah, lebih nyaman, dan seterusnya. Ya. Akhirnya begitu dihubungi kepada sang pemiliknya, diizinkanlah, diberikan kontrak dengan kurun waktu sekian tahun. Dia senang tinggal di situ, berbahagia dengan kenyamanannya, dengan kemegahannya, dengan kenikmatannya, dan seterusnya. Hingga saatnya sang pemilik kontrak itu datang, menyampaikan, Pak, waktu kontraknya telah habis. Ya. Kamu sudah tidak lagi bisa mengontrak di sini. Akhirnya dia baru sadar. Justru rumah yang menjadi tempat selama-lamanya, miliknya, itu justru telah dia abaikan, telah ia biarkan begitu acak-acakan. Apa rumah di situ? Rumah ngontrak itu ibarat duniawi. Sementara rumah kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Kebanyakan orang sibuk menghias duniawinya, sementara lupa dengan akhiratnya. Kebanyakan orang terpukau dengan zohiriyahnya, tapi justru dia lupa akan masa depannya yang abadi justru di akhirat. Maka beliau, Syekh Said Ramadan Al-Buti, jangan salah rumah. Ya. Rumah kita yang sesungguhnya, yang selama-lamanya itu adalah akhirat kita. Jangan sampai semangat kita mengejar dunia, lantas justru malah mengabaikan urusan akhirat kita. Nah, pun problematika tadi pun didapati di dalam al-jamaah juga. Di mana kita hari ini kebanyakannya kehilangan orientasi. Dalam ikrar baiat kita, di antara redaksinya adalah saya berbaiat akan menolong Allah. Ikrar kita tuh menolong Allah. Ketika kita berjabat tangan kepada imam, mengucapkan kalimat baiat, ikrar kita tuh menolong Allah. Dengan jiwa, raga, harta yang kita miliki itu akan kita gunakan untuk menolong Allah. Ya. Dan saya membaiat, kalau hari ini imamnya adalah Yakhshallah Mansur sebagai imam, seraya mentaatinya selama beliau taat pada Allah. Itu begitu nikmat sekali, begitu dalam sekali kalau kita merenungi. Tapi hari ini betapa banyak, betapa sering kita justru malah mengingkari ikrar kita itu. Tidak lagi sejalan dengan orientasi baiat itu. Yang sering, yang justru yang ada, kita hanya dihabiskan pada urusan pribadi, keluarga, anak-anak. Jauh dari perjuangan menyangkutkan hati pikiran kita pada Allah, Rasul, ulil amri, jihad. Kalau sudah seperti itu, kalau umat Islam, ikhwan-ikhwan khususnya di jamaah,
orientasinya sudah kehilangan dari Allah, Rasul, jihad, maka fatarabbasu hatta ya'tiyallah. Maka tunggulah saatnya Allah mendatangkan apa di sini? Azab. Itu. Di dalam lingkup hidup bermasyarakat sesama kaum muslimin, hidup dengan sesama ikhwan. Bagian dari azab pertama adalah Allah akan berikan ujian berupa tanazu. Tanazu, ikhtilaf, tafarruk. Tanazu itu tidak ada keselarasan hati antar sesama ikhwan. Kalau sudah itu dibiarkan, maka akan muncul berbagai perbedaan. Kalau itu juga tetap dibiarkan, akan muncul perpecahan sekalipun telah baiat. Itu. Sehingga kalau banyak dinamika antar sesama ikhwan, itu muaranya satu. Karena kita kehilangan orientasi dari Allah, Rasul, dan jihad. Makanya mari para ikhwan, ini pengingat khususnya untuk diri kami dan juga keluarga. Kembali kepada orientasi hidup kita. Allah, Rasul, jihad. Di antara jihad itu juga dakwah, mengajak terus kepada kebaikan. Ya. Maka karena hal itu penting untuk kita, mari sama-sama kita coba menggali dari beberapa ayat ataupun juga hadis atau qaul ulama, bagaimana kita bisa totalitas dalam hidup, dalam Islam, dalam al-jamaah. Ya. Malam hari ini, insya Allah dua, ya, kita pada menguatkan mengapa kita harus totalitas. Ya. Alasannya, kalau tidak salah ini kita sudah sampai ke situ juga. Mengapa kita harus totalitas dalam Islam, dalam al-jamaah, dalam keimanan, dalam ibadah. Ya. Ada atau beberapa ulama mengatakan begini para ikhwan. Kalau ingin hidup diliputi dengan kebahagiaan dan ketenangan, atau dalam usaha diberikan keberhasilan, maka hayati betul alasan mengapa kita hidup. Kalau dalam Islam berarti alasan mengapa kita berada di dalam Islam. Dalam al-jamaah berarti mengapa kita harus hidup berjamaah, itu perlu dihayati betul. Karena dengan hal itu katanya akan membimbing seseorang untuk dia menikmati totalitas. Karena dia memahami betapa pentingnya apa yang sedang dia lakukan, sedang dia usahakan. Nah, maka mengapa kita harus totalitas dalam Islam? Kalau tidak salah kita telah sampai kepada poin yang kedua atau ketiga ya. Pertama adalah memang itu perintah Allah. Udkhulu fisil mikafah. Ya. Itu. Lalu yang kedua, selain perintah Allah, yang kedua sebagai pengingat, kita telah belajar hakikat perintah. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, itu bukan Allah sedang ingin memberi beban. Tapi sejatinya itu bukti sayang, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena di balik semua perintah itu pasti terdapat berbagai manfaat, berbagai keutamaan. Gitu. Ya. Begitu juga sebaliknya tentang larangan Allah. Ketika Allah melarang sesuatu, itu bukan berarti Allah tidak sayang.
Tapi karena di balik larangan itu pasti terdapat madorot, keburukan kalau sampai larangan itu kita langgar. Ya. Maka tugas kita adalah apa yang Allah perintahkan, kita taati dengan sekemampuan terbaik kita. Apa yang Allah larang, kita benar-benar tinggalkan. Ya. Kalau berjamaah, ini menjadi wasilah diselamatkannya kita dari api neraka. Surah Ali Imran ayat 103. Ternyata ketika kita berjamaah, itu hampir-hampir kita telah mau binasa. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa khufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Sebelum seseorang berada di dalam al-jamaah, kalau ini berbicara secara asbabun nuzul adalah suku Hauz dan Khazraj, sebelum mereka disatukan di dalam Islam, di dalam al-jamaah, mereka itu saling berpecah belah. Sehingga diibaratkan seperti berada di jurang tepi api neraka. Di jurang api neraka. Fa'anqadhakum minha. Karena berjamaah itu akhirnya Allah selamatkan. Maka ini bisa bermakna bagi kita ketika kita hidup berjamaah. Allah karuniakan kepada kita, kita mau membaiat seorang imam, mau hidup terpimpin, mau bersabar, lapang dada. Itu sama dengan kita telah diselamatkan oleh Allah dari jurang api neraka. Dan itu kan sejalan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man aroda buhbuhatal jannah fal yalzamil jamaah. Siapa yang menginginkan dimasukkan ke dalam surga atau mendapatkan tabungan perbendaharaan surga, maka hendaklah ia menetapi hidup berjamaah. Itu para ikhwan. Ya. Itu bagian yang kedua. Ya. Lalu yang ketiganya, Allah telah memberi nikmat yang paling utama dari nikmat-nikmat yang lain. Ternyata para ikhwan ketika kita hidup dalam keadaan terpimpin, kita hidup diliputi dengan ketaatan, lapang dada, sabar, itu adalah bagian dari nikmat utama yang Allah berikan. Surah Al-Anfal ayat 63. Wa allafa baina qulubihim. Allah yang membuat hati seseorang itu lembut, lapang dada, sabar sehingga bisa disatukan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalau sekiranya kamu menjual apa yang ada di bumi seluruhnya untuk membuat hati seseorang itu lembut, sabar, lapang dada sehingga bisa disatukan, ma'allafta baina qulubihim. Niscaya nggak akan bisa. Walakinnallaha allafa bainahum. Karena yang menyatukan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwan, dalam hidup berjamaah, ketika kita telah berada di dalamnya,
itu lebih mahal, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Karena Allah sudah ngasih tantangan. Kalau sekiranya menjual dunia dan seisinya, itu nggak akan bisa membuat hati seseorang itu bersatu. Maka ini begitu mahal. Lalu yang keempat, kenapa kita harus totalitas? Itu di dalam surah At-Taubah ayat 124. Allah menfirmankan, coba nanti para ikhwan kalau sedang kurang semangat, sedang mungkin loyo, lesu dalam ibadah, dalam hidup berjamaah, renungi betul ayat tersebut. Allah menfirmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari diri seorang mukmin dirinya juga hartanya. Artinya apa? Ketika kita menyatakan diri sebagai muslim, menyatakan diri dengan baiat berada di dalam al-jamaah itu memang kita siap untuk mengorbankan diri dan harta kita untuk menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bayaran balasannya dari Allah itu tak terhingga. Karena surga itu memang tidak bisa dinilaikan. Coba kenikmatan surga itu luar biasa. Sekali saja kita minum tuh di telaganya Rasulullah, tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Dan masih banyak berbagai kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sampai-sampai Rasulullah tuh mengatakan, a'adatu li'ibadiyas solihin. Kata Allah, telah aku sediakan bagi hambaku yang solih, yang dia mau berjihad, berkorban dengan jiwa dan hartanya untuk menolong Allah dan Rasulnya. Apa itu? Mala ainun ro'at. Sebuah tempat yang tidak pernah terbayang, terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khotoro ala qalbin basyarin. Dan kenikmatannya tidak akan pernah terlintas oleh hati manusia. Berarti seperti apa para ikhwan? Dalam sabdanya Rasulullah mensabdakan, ini cukup menjawab nih para ikhwan. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Dari 100 itu satu rahmat Allah turunkan untuk penduduk bumi, dunia. Dunia yang begitu istimewa, begitu indah. Yang hari ini MBG saja satu hari berapa M? Begitu. Dunia yang begitu indah, begitu nikmat, begitu luar biasa ini, itu hanya dapat satu rahmat dari Allah. Sudah ada makanan yang begitu lezat, ada tempat yang begitu indah, ada harta yang begitu banyak. Itu baru satu rahmat. Sementara Allah masih memiliki 99 rahmat yang akan Allah berikan. 99-nya kapan? Nanti di surga. Tapi kita lebih banyak nyari yang satu rahmat itu tuh 99. Gitu, karena kehilangan orientasi tadi, seringnya malah justru rebutan yang satu rahmat. Mengabaikan yang 99 itu yang akan Allah bagikan secara cuma-cuma nanti di surga. Masya Allah. Ya.
Maka mari para ikhwan. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, yang kelima, kenapa kita harus totalitas? Ternyata para ikhwan, surga yang begitu istimewa tadi hanya akan Allah berikan bagi hambanya yang totalitas. Tentu di sini surga yang begitu istimewa, puncaknya. Ada di mana? Pertama di surah Al-Baqarah ayat 214. Ya, ini Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menfirmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Coba para ikhwan. Apa iya kita akan mengira bahwa kita tuh layak pantas masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Hidup kita enak, berjuang sagede ge aya kudapan gitu. Taklim ge sampai belum mulai juga sudah bisa langsung makan. Betul para ikhwan? Gitu ya Allah. Hari ini seolah-olah perjuangan tuh nggak terasa kesusahannya. Padahal tadi, apa iya kita akan mengira akan masuk surga sementara kita belum mengalami cobaan sebagaimana umat-umat terdahulu. Seperti apa? Masathumul ba'sa wad-dharra'u. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan. Ya Allah. Ditimpa kemelaratan, penderitaan. Kalau tidak salah, pernah kami sampaikan tentang ini juga kisah dari sahabiah mulia yang menjadi bagian dari empat wanita terbaik di dunia dan di akhirat. Fatimah. Fatimah itu adalah salah satu sosok yang dalam hidupnya itu memang hidup dalam kemelaratan, kekurangan. Dan itu sebenarnya sudah diprediksi oleh Rasulullah di awal. Kenapa? Karena sebelum Fatimah dilamar oleh Ali, itu dilamar oleh siapa dulu? Pertama oleh Abu Bakar. Dilamar oleh Abu Bakar, padahal beliau adalah orang yang hartawan. Tapi oleh Rasulullah ditolak. Kedua dilamar oleh Umar. Umar juga hartawan, tapi ditolak. Ketiga akhirnya memberanikan diri siapa? Ali. Ya, Ali datang melamar, tapi malu-malu. Kenapa malu-malunya? Karena nggak punya apa-apa. Ya, karena nggak punya apa-apa. Ali bin Abu Thalib. Abu Thalib itu anaknya banyak. Dan beliau termasuk juga orang yang kekurangan. Sehingga ketika Rasulullah diasuh oleh Abu Thalib, itu Rasulullah sengaja, bayangkan ketika Rasulullah diasuh oleh Abu Thalib tuh, dari usia berarti 8 atau 9 tahun, itu setiap kali jadwalnya makan tuh di rumah Abu Thalib, Rasulullah memilih pergi. Kenapa? Karena Rasulullah tahu diri bahwa makanan yang dihidangkan itu kurang untuk keluarganya Abu Thalib saja kurang. Rasulullah pergi, maka disitulah beliau mulai kepada memerah susu, menggembala, lalu dari situ dapat imbalan, akhirnya bisa digunakan untuk makan. Itu. Padahal oleh Abu Thalib, mungkin dulu ngalamin ya para ikhwan, orang tua kita dulu ya, kalau jatah makan tuh sudah di piring-piring gini.
Mau nambah teh nggak bisa. Ngalamin nggak Pak Nurdin, Pak Irfan ya? Saya ngalamin juga ya Allah. Pasti pengen nambah tapi udah nggak ada gitu. Makanya mungkin jadi kecil ya. Enggak ya. Itu seperti itu. Itulah gambaran juga keluarga Abu Thalib tuh. Padahal Abu Thalib tuh selalu memprioritaskan untuk bagian Rasulullah. Tapi Rasulullah tahu diri. Jangan sampai kedatangannya, kehadirannya justru merugikan bagi saudara-saudaranya, anaknya Abu Thalib. Ya. Maka beliau memilih demikian. Nah, ketika Ali pun melamar Fatimah tanpa modal sepeser pun. Sehingga beliau ragu-ragu, akhirnya ditanya oleh Rasulullah. Ya, kata Ali itu, iya saya tertarik, minat dengan Fatimah, tapi saya nggak punya mahar sedikit pun. Maka Rasulullah bertanya, setelah menerima lamarannya tuh, Rasulullah, kemana baju perang yang dulu saya berikan kepadamu? Dari baju perang yang pernah dikasih oleh Rasulullah. Baju perang itu akhirnya dijual, ya, dan dijualnya ke beberapa para sahabat ya. Dari uang itulah digunakan diantaranya juga untuk mahar dan untuk pernikahan. Nah, masih luar biasa kisahnya. Yang jelas keluarga beliau itu diliputi dengan berbagai kesulitan. Untuk mendapatkan 3 butir kurma, itu sampai Ali juga harus bekerja dulu. Fatimah juga harus berusaha dulu. Tapi kesusahan itu tidak lantas memalingkan diri dari Allah, Rasul, dan jihad. Justru kesusahan itu malah menjadi penawar bahwa kelak di akhirat akan mendapatkan kenikmatan, balasannya. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sampai jam 29, 5 menit lagi. Oh baik. Ya, itu para ikhwan. Nah, kami lanjutkan di surah tadi Al-Baqarah 214. Ya. Mereka telah diuji dengan kemelaratan, penderitaan, wazulzilu, dan juga diguncang dengan berbagai cobaan. Baik cobaan iman, cobaan fisik, psikis, harta, dan seterusnya. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah. Sehingga sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, Mata nasrullah. Kapankah datang pertolongan Allah? Bahkan dalam perang Ahzab, perang Khandaq, itu sampai digambarkan. Tidak hanya mereka sampai mempertanyakan pertolongan Allah. Saking dahsyatnya cobaan, saking mengerikannya ujian saat itu, sampai mereka tuh mempertanyakan Allah. Itu. Sampai mempertanyakan Allah. Sebenarnya Allah ada nggak sih, mau nolong nggak? Itu bukan bahasa kekufuran dalam tafsirnya. Tapi itu bahasa detik terakhir. Sebagaimana Rasulullah di perang Badar mengatakan, Ya Allah, seandainya engkau tidak menolong kami, maka tidak akan ada lagi orang yang mentauhidkan engkau. Itu adalah bahasa terakhir. Saking ngerinya. Dan itu telah dialami oleh umat-umat terdahulu. Ya, betapa mereka totalitasnya luar biasa. Tapi hari ini, ya Allah, urusan sepele yang itu bukan tidak mempengaruhi iman kita, mengancam, malah justru terkadang membuat kita berpaling dari Allah dan Rasulnya, dari jihad. Ada di sebuah tempat ya. Ini saya bukan bercerita, ini bukan di Cimahi, tapi kalau di Cimahi ada, ya jadi pelajaran berarti. Ada di sebuah tempat, ikhwan, yang dia tersinggung dengan ikhwan yang lain.
Karena tersinggung itu akhirnya sampai bertahun-tahun nggak mau sholat berjamaah di masjid. Kan secara logika gimana? Tersinggungnya dengan manusia, tapi malah mengabaikan ketaatan kepada Allah. Terkadang ini juga di jamaah kita demikian. Tersinggungnya dengan salah satu ikhwan, tapi ke umaronya jadi jauh, ke taklim jadi nggak didatengin. Ini yang seperti ini, kalau secara ilmuwan hari ini itu disebut sebagai logical fallacy, logika yang salah, logika yang rusak. Karena hubungannya dia dengan orang kok malah berpengaruh kepada syariat. Ya, ini terkadang saking tidak dewasanya kita. Ya, betul. Ya Allah. Maka sekali lagi ini betul-betul jadi pengingat. Ya, mata Nasrullah sampai mereka tuh bertanya kapan datang pertolongan Allah. Lalu Allah memberikan jawaban. Di setiap kesulitan, di setiap perjuangan kita, di setiap totalitas kita, Allah mengatakan, Ahla inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dan beliau Muhammad Profesor Dr. Muhammad As-Solabi dalam kitabnya Fikih Tamkin, beliau mengatakan, kemenangan yang sesungguhnya itu bukan ketika seseorang bisa mengalahkan musuh, bisa membuka, membebaskan suatu tempat, bukan. Tapi hakikat kemenangan pada diri seorang hamba kaum muslimin adalah ketika dia senantiasa mempertahankan ketauhidannya, keimanannya, ketaatannya. Itu kemenangan yang sesungguhnya. Artinya apa? Sekalipun berbagai ujian, berbagai ancaman, tapi kita komitmen dalam keimanan itu. Tidak terpengaruh pada keimanan, ketaatan, itu kata beliau Muhammad As-Solabi, itu bagian dari kemenangan besar. Maka ketika kita luntur keimanannya, ketaatannya, menjauh justru dari putaran jihad, amal soleh, disitulah hakikat kekalahan kita. Sekalipun secara zahir mungkin duniawinya lebih baik. Secara zahir mungkin hidupnya terlihat lebih enak, bahagia. Tapi dia telah mengalami kekalahan yang sesungguhnya. Itu para ikhwan, maka mari kita bersama-sama untuk benar-benar totalitas. Ya, sebagai penutup karena waktu telah habis, karena tadi ada permintaan secara khusus tentang sirah sahabiyah, ini tentu nggak berunut ya, sesuai dengan materi saja mungkin saya kaitkan dengan itu. Di antaranya ada salah satu nama sahabiyah yang asing. Ini salah satunya disebut dengan Ummu Syarik. Ya. Beliau termasuk muslimat yang masuk Islam di awal-awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat masih dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Begitu masuk Islamnya Ummu Syarik, itu ternyata secara diam-diam beliau pun mengajak kepada muslimat-muslimat yang lain untuk masuk Islam. Dengan kata lain, beliau dakwah secara diam-diam. Mun ayeuna meli di warung sayur, ngajak sholat gitu. Ngingetin baca Quran, jangan ditinggalin. Begitu ayah kerja bakti pun demikian. Tidak hanya ngagosip, wejeng, ngagosip. Tapi justru dia berdakwah mengingatkan pada kebaikan. Mengajak hayu taklim, hayu ngaji, hayu sholatnya dijaga. Itu Ummu Syarik tuh. Sampai karena banyak muslimat yang masuk Islam oleh wasilah Ummu Syarik itu, akhirnya beliau diketahui oleh para pembesar kafir Quraisy. Ditangkaplah Ummu Syarik itu
dan beliau dijemur di panas terik padang pasir berhari-hari tanpa diberi makan dan minum. Ya, tanpa diberi makan dan minum. Kalimat yang beliau ucapkan adalah cukup Allah sebagai penolongku. Lalu apa yang terjadi coba? Begitu beliau totalitas dalam dakwah, beliau juga sabar menerima dari tantangan dakwah tersebut, tidak mengeluh. Ternyata dalam kisahnya itu seketika Allah berikan air minum, tiba-tiba datang saja dari atas. Air minum yang Allah berikan secara langsung, sehingga sekalipun berhari-hari dijemur di bawah terik panas, itu tubuh dan badan Ummu Syarik tetap fresh, tetap segar. Ya. Akhirnya karena keheranan justru oleh orang kafir Quraisy itu dibebaskan kembali. Karena begitu menurut kadar manusia umumnya itu sudah meninggal. Tapi justru dia tetap dalam keadaan segar. Itulah pertolongan Allah. Ini salah satu contoh. Perempuan yang dia totalitas dalam mentaati Allah dalam dakwah, ternyata pertolongan Allah berikan. Maka ini jadi pengingat. Sebagai penutup kami ulangi, ketika kita hidup terlupa dari orientasi pada Allah, Rasul, jihad, maka Allah akan datangkan berbagai azab, berbagai cobaan. Dan azab pertama di dalam kehidupan berjamaah ini adalah tidak adanya rasa nyambung pada hati setiap ikhwan. Ya, renggangnya hubungannya. Hingga akhirnya nanti justru ikhwan saling dengki, saling hasad, saling hasud. Itu ternyata sebabnya diantaranya karena kita kehilangan dari jihad atau dari Allah dan Rasulnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita belum sampai nanti pada bagian terakhir tentang totalitas. Kita akan sampai kepada balasan dari Allah bagi orang yang totalitas dalam agama, dalam al-jamaah. Itu luar biasa sekali. Ya, ini kami sudah bawa buku, tapi ternyata nggak sampai buku ini. Ya, ada kami bawa buku karya beliau Imam Ibnu Qayyim tentang Fawaidul Fawaid. Nanti di bagian akhir kita akan belajar juga dari buku ini tentang totalitas itu. Demikian, wa'afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.